Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar pertemuan koordinasi Wan Konvergensi Aksi 3 Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Banjarmasin. Besukan Senin 4 November 2024, pemerintah kota telah berhasil menurunkan angka stunting dari sekitar 12.000 kasus jumlah stunting di Banjarmasin. Wahini turun di angka sekitar 7.000 kasus. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin menggelar pertemuan koordinasi Wan Konvergensi Aksi Ketiga Banjarmasin di Hotel Ratan Inn Jalan Ahmad Yani Pal 5,5 Banjarmasin, besukan Senin 4 November 2024. Kegiatan rembuk stunting yang dihadiri oleh seluruh camat, lurah, wan instansi terkait lainnya di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin mengangkat tema strategi perubahan perilaku nang tepat mempercepat upaya pencegahan wan penurunan stunting di Banjarmasin. Kepala DPP KBP Banjarmasin Muhammad Helpianur Takuni Prima TV memudahkan pemerintah kota telah berhasil menurunkan angka stunting dari sekitar 12.000 kasus jumlah stunting di Banjarmasin, wahini turun di angka sekitar 7.000 kasus. Menurut Muhammad Helpianur, open defecation free atau stop bebas buang air besar sembarangan wahini sudah mencapai 60%, sehingga menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka stunting. Karena semakin tinggi pencapaian open defecation free, maka semakin rendah pula risiko stunting dalam keluarga. Memang dari data itu kita jadi penurunan kan dari sekitar 12.000 sekian jadi 7.000 sekian. Dengan berbagai indikator. Nah, salah satunya indikator terkait dengan yang tidak punya jamban. Itu ada kaitannya dengan sudah kemarin kawan-kawan di dinas kesehatan di dinas PU terkait dengan ODF ya. Jadi yang sekarang tinggal sekitar 7.000 sekian yang masih perlu kita intervensi. Ya, mudah-mudahan dengan semakin capaian nanti ODF kita sudah 60% ya, 60%. Ya, mudah-mudahan dengan nanti semakin tercapai capaian itu, insya Allah yang keluarga berisiko stuntingnya juga akan turun yang tidak mempunyai jamban sih. Dari rembuk stunting ini apa Pak yang ditekankan mungkin dalam terkait dengan tema hari ini ya terkait dengan perubahan perilaku. Yang kita berharap misalnya dari keluarga berisiko stunting yang sudah kemudian kita intervensi nanti di 2025 terkait dengan jamban sehatnya misalnya, maka calon pengantin yang di keluarga itu ya, harus diberikan pemahaman juga tentang bagaimana cara hidup yang sehat, yang perilaku penggunaan air bersih juga menjadi perhatian kan. Kadang mereka karena udah terbiasa misalnya memakai air sungai lalu kemudian diberikan jaringan air bersih misalnya, kemudian penyesuaian. Nah itu yang mungkin gitu, hal-hal seperti itulah yang terkait dengan perubahan perilaku. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sangat mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah stunting, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility, sedangkan bantuan yang diberikan berupa hintalu, susuan kebutuhan pangan lainnya, sehingga sangat membantu dalam upaya memperbaiki gizi. Ibnu Sina menyatakan, perilaku penggunaan banyu berasi menjadi fokus intervensi di Banjarmasin karena masih ada sebagian warga yang menggunakan banyu sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik, hari ini kita melaksanakan rembuk stunting, aksi konvergensi untuk pencegahan stunting di Banjarmasin, dan ini untuk yang kedua kalinya yang kita laksanakan di tahun ini. Mudah-mudahan dari angka-angka yang ada, kita optimis stunting ini bisa kita turunkan. Sambil menunggu pengumuman terkait dengan status gizi Indonesia, survei status gizi Indonesia atau data SSGI namanya, sebagai data yang paling valid untuk dijadikan referensi. Hasil intervensi serentak kita kemarin sebetulnya angkanya sudah jauh turun. Memang dari angka 22,4 itu ke angka 14%, itu memang target cukup besar sekali. Karena target nasional kan di angka 14%. Maka sementara kita naik gitu kan, 20,5 untuk 6,5. Nah, sampai kita tunggu itu, tapi kita tetap optimis bahwa hasil intervensi serentak itu di angka 3,3. Jadi jauh sebetulnya perbedaannya. Jadi data yang mana nih kita mau pakai? Dan mudah-mudahan
karena hasil surveinya juga intervensi serentak juga sudah di angka 97,5%, harusnya tidak berbeda jauh, sehingga kita bisa menurunkannya secara pelompatannya cukup besar, karena di Banjarmasin aksesnya bisa dijangkau dengan cepat. Dimanapun lokasi lokus adanya stunting itu bisa kita datangi dengan cepat, dan pendamping keluarga, kemudian juga kader-kader yang bertugas selama ini, termasuk juga dari puskesmas dan juga kader-kader Posyandu, kader PKK semuanya yang lain, itu bisa saling berkolaborasi. Dalam kegiatan Rembuk Stunting ini ditentukan pula terkait program intervensi yang difokuskan pada upaya membangun kesadaran di keluarga berisiko stunting, termasuk peningkatan akses jamban sehat wan penyuluhan pola hidup berasi wan sehat bagi calon pengantin.